Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Pratama Putra, MPM G1C018022. Di sini saya akan menjelaskan eh, review mengenai analisa kegagalan yang terjadi pada swing drive wheel excavator M322C dan usaha pencegahannya. Nah, di sini ini merupakan jurnal yang sudah saya cari mengenai analisa kegagalan yang disebabkan oleh keausan dan bagaimana usaha untuk pencegahannya. Ini merupakan jurnalnya. Dan nanti saya akan membagikan share screen juga mengenai review dari jurnal tersebut. Langsung saja kita review jurnal tersebut. Kebetulan jurnal sudah saya masukkan ke dalam PowerPoint. Di sini saya akan melakukan share kembali. Nah, di sini merupakan PPT dari jurnal mengenai analisa kegagalan akibat keausan. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, kerusakan dan kegagalan pada swing drive wheel excavator dianalisa penyebab terjadinya dukung data material dan pengujian pada komponen tersebut. Studi analisis pada kejadian ini dapat menjawab peristiwa kerusakan dan kegagalan sehingga tidak ada pihak tertentu yang dirugikan baik dari segi biaya perawatan, penggantian suku cadang, dan nama baik merek dagang produk tertentu yang biasa digunakan. Kemudian yang kedua, analisa data dan hasil penelitian. Berdasarkan analisa kerja dari swing drive, telah terjadi beban kejut pada saat pengoperasian ekskavator melalui swing. Beban kejut terjadi dikarenakan benturan antara bucket dengan tanah yang berbatu. Kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang sehingga slewing ring bearing mengalami kebalingan seperti terlihat pada gambar. Gear slewing ring bearing yang mengalami keausan pada posisi sudut putar atau swing 750 ke arah kanan dan sudut putar atau swing 1500 ke arah kiri seperti terlihat pada gambar. Dari gambar dapat kita lihat bahwasannya pada bearing pada swing bearing pada swing drive tersebut terjadi keausan akibat beban kejut yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian analisa visual terhadap bentuk pinion dan gear. Di gambar dapat kita lihat itu merupakan gear dan pinion yang sudah mengalami keausan. Gambar roda gigi pinion baru dan yang rusak. Dapat kita lihat perbedaannya yang mana pada bagian yang baru itu belum terjadi keausan pada gearnya. Sedangkan pada yang rusak itu dapat kita lihat perbedaannya. Pengujian visual atau makro dilakukan dengan mengamati permukaan atau puncak gigi pinion yang mengalami kerusakan atau keausan. Hasil pengujian makrofologi sampel 1. Dari gambar, bentuk struktur mikro daerah cacat deformasi gesekan pada puncak gigi. Nilai kekerasan yang mengalami pengerasan sekitar 767 sampai 795 HV dan daerah tengah 3.391 sampai 472 dengan nilai ETSA pada saat melakukan pengujian makro sebesar 2%, sehingga diidentifikasi pada puncak gigi itu terjadi karburasi dan bentuk struktur mikro baja karbon dengan nilai kekerasannya berkisar antara 767 sampai 795 HV. Butiran struktur yang nampak adalah martensit halus. Kemudian hasil pengujian makrofologi sampel yang kedua. Dari gambar struktur mikro akibat benturan, terjadi retak mikro dan lipatan pada daerah permukaan puncak roda gigi. Bentuk retakan berupa transgranular yang diawali adanya deformasi struktur. Nilai kekasaran daerah yang mengalami pengerasan berkisar 725 sampai 810 HV dan daerah yang tengah berkisar 425 sampai 465 HV dengan ETSA-nya bernilai 2%. Sehingga diidentifikasi dari hasil pengujian makrofologi sampel yang kedua, pada puncak gigi terjadi benturan dan gesekan yang sangat tinggi, sehingga terjadi retakan pada bagian puncak gigi tersebut, dan lipatan pada daerah yang mengalami pengerasan. Permukaan retakan berbentuk transgranular
yang ditandai garis slip. Nah, di situ sudah dapat kita lihat garis slipnya dan pada bidang permukaan retakan yang disebabkan adanya gaya yang datang secara terus-menerus, gaya yang bekerja secara periodik sehingga retak melalui butiran. Dari hasil makromorfologi tersebut dapat disimpulkan bahwa pinion gear mengalami keausan karena adanya penguraian ketebalan permukaan akibat gesekan yang terjadi pada pembebanan dan gerakan. Keausan umumnya dianalogikan sebagai kehilangan materi sebagai akibat interaksi mekanik dua permukaan yang bergerak sliding dan dibebani. Ini merupakan fenomena yang normal terjadi jika dua permukaan yang saling bergesekan. Maka akan ada keausan atau perpindahan materi yang terjadi antara dua benda yang bergesekan. Keausan yang dialami oleh pinion gear dimulai dari keausan adhesif, kemudian diikuti dengan keausan abrasif. Keausan adhesif sendiri disebabkan oleh terikat atau melekat atau berpindahnya partikel dari suatu permukaan material yang lemah ke material yang lebih keras, serta deformasi plastis, dan pada akhirnya terjadi pelepasan atau pengoyakan salah satu material. Proses itu bermula ketika benda dan dengan kekerasan yang lebih tinggi menyentuh permukaan yang lemah, kemudian terjadi pengikatan. Sementara keausan abrasif terjadi dikarenakan partikel keras dari puncak gigi pinion, gigi planet serta gigi slewing ring saling bergesekan sehingga terjadi penetrasi atau pemotongan material yang lebih lunak. Tingkat keausan pada mekanisme ini ditentukan oleh derajat kebebasan atau degree of freedom atau DOF. Jenis keausan yang dialami oleh pinion gear termasuk dalam kategori keausan three-body abrasion, yaitu keausan yang disebabkan proses galling sehingga serpihan hasil gesekan yang terbentuk mengeras serta ikut berperan dalam hilangnya material karena proses gesekan yang terjadi secara berulang-ulang. Kemudian ini merupakan hasil pengujian dari SEM atau Scanning Electron Microscope. Dari hasil pengujian dan analisa SEM dapat disimpulkan bahwasanya tidak terjadi korosi pada gear pinion. Hal ini dapat dilihat pada kandungan unsur kimia yang terdapat pada hasil pengujian SEM tersebut. Dengan dalam artian, keausan yang terjadi pada gear pinion tersebut tidak ada kaitannya akibat korosi. Kemudian, analisis penyebab dan mekanisme kegagalan. Dari hasil pengujian dan bentuk dimensi, pengujian metalografi, pengujian kekerasan, kemudian pengujian komposisi kimia bahan, SEM pada pinion gear, serta analisis tegangan dan kerja yang terjadi pada slewing ring bearing dapat dirumuskan hal sebagai berikut. Penyebab utama terjadinya kegagalan pada pinion gear adalah karena kesalahan operasi yang dilakukan oleh operator, yaitu telah terjadi beban kejut pada saat operator mengoperasikan eksavator pada waktu melakukan swing. Beban kejut terjadi dikarenakan benturan antara bucket dengan tanah yang berbatu. Kejadian tersebut berulang-ulang terjadi sehingga slewing ring bearing mengalami kebalingan. Balingnya slewing ring bearing menyebabkan pada saat melakukan swing terjadi gesekan dan benturan yang sangat tinggi yang menimbulkan hotspot atau titik panas yang sangat tinggi pada komponen pinion gear dan planetary gear. Hasil gesekan dan benturan yang terjadi pada komponen logam tersebut berupa kotoran atau chip bisa disebut juga dengan geram atau sisanya yang menempel pada pelumas atau grease sehingga menyebabkan terjadinya knocking. Pada saat operator melakukan swing dalam kondisi slewing ring bearing baling akan menyebabkan gear pada slewing ring akan bergesekan dan berbenturan dengan planetary pada posisi di mana diameter slewing ring bearing cekung ke dalam, sehingga bagian yang bergesekan dan berbenturan hanya pada posisi yang sama, yaitu posisi 750 ke arah kanan dan sudut putar swing 1500 ke arah kiri. Sementara pada arah sudut putar swing 750 ke arah kiri serta sudut putar swing 1500 ke arah kanan tidak mengalami gesekan dan benturan. Keausan yang dialami oleh pinion gear dimulai dari keausan adhesif, kemudian diikuti dengan keausan abrasif. Terjadinya perubahan kondisi keausan ini menimbulkan transformasi fasa terhadap material yang saling berputar dan bergesekan. Hal inilah menyebabkan pinion gear mengalami keausan. Adapun cara-cara penanggulangan dan usaha pencegahan pinion gear yang mengalami keausan antara lain. 1.
Alat atau mesin yang dioperasikan oleh operator memiliki keahlian serta keterampilan yang baik sesuai dengan peralatan yang dioperasikan, ditandai dengan memiliki CEO, surat izin operator dari Depnakerstrand RI. 2. Mengendalikan lingkungan kerja seperti temperatur kerja, tekanan atau tegangan kerja, kontaminan atau pengotor, serta konsentrasi lingkungan yang korosif. Ketiga, untuk mengurangi kawasan adhesif, operator maupun mekanik harus memperhatikan metode lubrikasi yang baik, penggunaan pelumas atau grease, dan senantiasa melakukan pengecekan terhadap kondisi pelumas pada saat mesin beroperasi. Untuk mengurangi keausan abrasif, kekerasan permukaan harus lebih tinggi dibandingkan dengan partikel-partikel abrasif. Yang kelima, perawatan berkala dilakukan seminggu sekali untuk memeriksa kondisi semua komponen-komponen. Yang keenam, inspeksi secara terus-menerus efisiensi output mesin. Penurunan efisiensi output dapat merupakan indikasi akan terjadinya kerusakan atau kegagalan. Yang ketujuh, melakukan assembling atau perakitan atau pemasangan yang benar sesuai dengan petunjuk manual book. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penyebab utama terjadinya kegagalan pada gear pinion adalah akibat kesalahan operasi yang dilakukan oleh operator, yaitu terjadi pada beban kejut pada saat operator mengoperasikan ekskavator pada waktu melakukan swing. Beban kejut yang terjadi dikarenakan benturan antara bucket dengan tanah yang berbatu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sehingga slewing ring bearing mengalami kebalingan. Kaosan yang dialami oleh pinion gear dimulai dari kaosan adhesif, kemudian diikuti dengan kaosan abrasif. Terjadinya perubahan kondisi kaosan ini akan menimbulkan transformasi fasa terhadap material yang saling berputar dan bergesekan. Hal inilah yang menyebabkan pinion gear mengalami kaosan. Mungkin sekian review jurnal mengenai analisa kegagalan akibat keausan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.